Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat adalah nama kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Untuk sampai ke tempat ini dapat ditempuh 4 jam perjalanan dari ibu kota Kabupaten Aceh Singkil dengan menggunakan alat transportasi bot atau kapal feri Aceh Hebat. Ketika mendengar nama Pulau Banyak, imajinasi kita akan melayang dengan keindahan gugusan pulaunya. Terumbu karang, pasir putihnya, lautnya yang biru, dan ikannya yang melimpah. Pulau Banyak salah satu destinasi wisata yang ada di Aceh Singkil. Banyak dikunjungi wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Tapi untuk sampai ke Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat, banyak tantangan yang dihadapi, terutama pada saat cuaca buruk, ombak besar, dan angin kencang. Bahkan pada bulan-bulan tertentu, terutama bulan Agustus, September, dan Oktober, nelayan nyaris sama sekali tidak bisa melaut. Dan kapal bot tidak bisa berangkat baik dari Singkil, Pulau Banyak, maupun Pulau Banyak Singkil karena ombak besar dan angin kencang. Di gugusan Kepulauan Banyak terdapat 2 sekolah pendidikan menengah atas. Saya Kaspani MPD, pengawas sekolah ahli madya. Saat sekarang ini saya membina 4 SMA dan 1 SLB. 2 diantaranya berada di daerah kepulauan. SMA Negeri 1 Pulau Banyak dan SMA Negeri 1 Pulau Banyak Barat. Sebagai pengawas pembina, saya tinggal di Singkil Utara, sekitar 10 km dari ibu kota kabupaten. Kunjungan ke sekolah binaan saya lakukan minimal 2 kali dalam sebulan. Saya tidak berdomisili di wilayah 2 kecamatan tersebut. Saya tinggal di Kecamatan Singkil Utara, 10 km dari ibu kota Kabupaten Aceh Singkil. Dalam melakukan kunjungan atau pendampingan ke sekolah binaan, minimal dilakukan 2 kali dalam sebulan. Mengapa kunjungan dan pendampingan dilakukan secara berkala? Selain faktor alam seperti cuaca dan angin, juga karena perjalanan ini membutuhkan biaya yang relatif besar, khususnya untuk transportasi, konsumsi, dan penginapan minimal selama 3 hari. Di luar pendampingan langsung, dilakukan juga kunjungan secara online, berupa pemberian informasi terbaru, menanyakan situasi dan kondisi sekolah, atau berkomunikasi dengan hambatan atau masalah yang dihadapi saat proses pembelajaran. Tantangan yang dihadapi bukan hanya faktor alam seperti cuaca, angin, ombak besar, ketidakadaan alat transportasi, dan isolasi geografis, tetapi juga faktor lain. Saya memberi judul naskah karya ini Fal Motif di Sekolah Kepulauan SMA Negeri 1 Pulau Banyak dan SMA Negeri 1 Pulau Banyak Barat. Apakah model Fal Motif tersebut? Fal Motif adalah akronim dari pendampingan, kolaborasi, dan motivasi. Karya ini berfokus pada pengujian efektivitas model Fal Motif sebagai intervensi untuk peningkatan kompetensi dan profesional kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua di daerah kepulauan. Secara khusus, tantangan utama yang teridentifikasi yaitu masih ada guru yang rendah kompetensinya, khususnya dalam merancang pembelajaran inovatif, pengelolaan kelas, dan penguasaan materi pembelajaran. Motivasi belajar siswa masih rendah, karena siswa tidak melihat relevansi sekolah dengan kehidupan sehari-hari mereka. Juga keterbatasan sumber belajar, terutama kurangnya alat peraga dan bahan ajar yang kontekstual dengan lingkungan sekitar. Partisipasi dan motivasi masyarakat terkait pendidikan anak-anak mereka juga masih rendah, karena faktor ekonomi dan pendidikan orang tua. Mengeluh atau menyalahkan keadaan bukanlah solusi yang baik. Lebih baik menyalahkan lilin daripada mengutuk kegelapan. Begitu bunyi pepatah. Untuk itu,
Saya melakukan beberapa langkah pendampingan dan pembinaan. Yang pertama, pendampingan manajerial dan akademik yang kontekstual. Saya tidak hanya mengecek administrasi guru dan kepala sekolah, tapi melakukan in-class mentoring, mendemonstrasikan langsung cara mengajar dengan problem solving learning dan project basic learning. Saya menjadi model bagi guru dan memberi teknik mengelola kelas. Kedua, saya membentuk komunitas belajar guru. Saya menginisiasi pertemuan guru 2 minggu sekali yang dihadiri oleh kepala sekolah atau saya sendiri. Forum ini menjadi wadah untuk berbagi praktik baik, kesulitan, dan solusi. Guru-guru yang sudah lebih maju menjadi pembimbing bagi guru lain. Ketiga, memotivasi orang tua siswa dan murid. Rendahnya semangat atau motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya membuat saya memberikan motivasi di setiap pertemuan. Saya juga menyempatkan diri berkunjung berdiskusi terkait cita-cita dan harapan mereka terhadap masa depan anak-anak. Warung kopi dan tangkahan nelayan menjadi tempat strategis dalam mensosialisasikan pentingnya pendidikan. Keempat, bersama guru kami merancang bahan ajar dan modul belajar yang membuat contoh-contoh lokal seperti dunia nelayan dan budaya sekitar. Hal ini membuat pembelajaran lebih relevan bagi siswa. Saya menggagas kegiatan ini agar setiap guru menciptakan media pembelajaran sederhana dari barang bekas atau alam. Hasil karya terbaik dipamerkan di sekolah. Dan terakhir, untuk mengatasi jarak, saya memanfaatkan sinyal yang ada untuk membuat grup WhatsApp dengan kepala sekolah dan guru. Mereka mengirimkan video singkat kegiatan pembelajaran untuk kami diskusikan saat kunjungan langsung. Tugas saya di SMA Negeri 1 Pulau Banyak dan SMA Negeri 1 Pulau Banyak Barat bukan sekadar kunjungan biasa, tetapi sebuah pengalaman mendalam tentang kompleksitas pendidikan di wilayah kepulauan. Sekolah-sekolah ini menjadi gantungan harapan bagi anak-anak pulau untuk menggapai masa depan. Namun di balik keindahan alamnya, infrastruktur menjadi tantangan utama. Listrik yang kerap padam, jaringan internet lemah, serta keterbatasan buku dan sumber daya guru. Ada siswa yang tinggal di desa Teluk Nebung harus menempuh perjalanan jauh dengan perahu karena belum berfungsinya jembatan penghubung ke sekolah. Pernah saya saksikan siswa tiba di sekolah dengan pakaian basah kuyup karena hujan dan ombak besar. Syukur mereka selamat. Modul Fun Motif telah mampu mengatasi banyak kendala tersebut. Hasil pendampingan menghasilkan perubahan besar. Pembelajaran kini berpusat pada siswa. Masyarakat mulai berpartisipasi aktif, semangat integrasi guru meningkat, dan motivasi belajar siswa tumbuh kembali. Model pendampingan, kolaborasi dan motivasi ini memberikan banyak perubahan, terutama dalam proses pembelajaran. Kalau selama ini kami kurang minat belajarnya, sekarang kami semakin betah di sekolah bersama guru. Saya merasakan dengan adanya Palmotif, partisipasi dan motivasi kami untuk menyekolahkan anak semakin tinggi. Kehadiran anak-anak kami semakin meningkat. Model Palmotif telah membuat transformasi menyeluruh. Kultur belajar semakin dinamis, tata kelola lebih kolaboratif, motivasi meningkat, dan lulusan semakin berkualitas. Membina sekolah di kepulauan adalah tugas yang mengajarkan arti sebenarnya dari keadilan pendidikan, bukan menyeragamkan standar, tetapi memastikan setiap anak dimanapun mereka berada mendapat kesempatan untuk berkembang. Peran saya sebagai pengawas pembina di sini adalah sebagai katalisator perubahan, teman seperjuangan, dan penyambung lidah bagi mereka yang suaranya sering tak terdengar. Masih panjang jalan yang harus ditempuh, tapi setiap langkah kecil, setiap senyum guru yang kembali bersemangat, setiap cahaya di mata siswa yang mulai bermimpi adalah kemenangan besar. Saya berbesar hati, anak-anak kepulauan masih memiliki motivasi dan semangat besar untuk bercita-cita setinggi langit bagi masa depan mereka.